untuk kita semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ferdi Lidangwiti yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas tentang beberapa poin dari sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri dan juga nama teman kelompok saya. Nama saya adalah Astuti Rani Karya, biasa dipanggil Astuti. Dan nama teman kelompok saya, Elizabeth Delamedo, biasa dipanggil Melan. Oke, langsung saja bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya dan teman saya akan membahas tentang sumber daya manusia yang di dalamnya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perhatian terhadap sumber daya manusia. Yang kedua, pengadaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya manusia. Dan status juga tugas manajer sumber daya manusia. Oke, sebelum kita lanjut pada poin yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan sumber daya manusia itu apa sih. Oke, saya akan memberikan sedikit pengertian. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Oke, saya akan membahas bagian pertama, yaitu tentang perhatian terhadap sumber daya manusia, pengadaan sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia bersifat unik, yang artinya manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan organisasi perusahaan atau bisnis. Karena fungsi manusia di sini adalah sebagai pelaku, pengelola, dan pelaksana dalam sebuah proses produksi dalam bisnis. Pengadaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen untuk lebih menjamin tersedianya sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki jabatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengadaan sumber daya manusia ini dituntut kejelian dari pihak manajemen dalam perekrutan sumber daya manusia yang baru, karena hal tersebut juga akan sangat berpengaruh dalam masa depan perusahaan. Dalam proses pengadaan sumber daya manusia, ada prosedur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen, antara lain perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen atau penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Pengadaan juga adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran tersebut diserahkan dan dikumpulkan. Tujuan pengadaan dalam penerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Yang berikut kegiatan pengadaan tenaga kerja, saya akan membahas sedikit. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia mencakup yang pertama, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan.
Contohnya kita mau mendaftar dalam sebuah perusahaan, otomatis kita terlebih dahulu ini mengetahui ada berapa jumlah karyawan yang mereka butuhkan, supaya ketika kita mendaftar kita tidak langsung kayak mendaftar saja begitu tanpa mengetahui berapa yang mereka butuhkan. Siapa tahu ketika kita mendaftar di sana ini pendaftarannya sudah full begitu. Yang kedua, kapankah karyawan dibutuhkan? Di sini juga ini kita perlu ketahui kapan karyawan dibutuhkan supaya nanti jangan salah-salah waktu ini ketika kita mendaftar atau ketika kita bekerja begitu. Yang ketiga, PKK spesifik apakah yang dibutuhkan, terus tujuan keragaman yang harus dipenuhi. Terus manfaat perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama itu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja uang sudah ada dapat ditingkatkan. Terus perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Apa sih pengembangan sumber daya manusia itu? Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu harus mumpuni, dan hasil pekerjaan setiap individu dan kelompok harus diperhatikan untuk mencapai potensi kerja secara maksimal. Yang berikutnya, pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang kaya tidak ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam tersebut. Misalnya, para petani memanfaatkan kesuburan tanah untuk menghasilkan produk-produk pertanian. Selain itu, diperlukan manusia yang memiliki pengetahuan teknologi untuk memproduksi berbagai benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia saat ini. Berikut contoh penggunaan sumber daya manusia. Yang pertama, manusia memanfaatkan pengetahuannya untuk menghasilkan berbagai teknologi. Teknologi ini memproduksi berbagai barang yang dibutuhkan manusia. Sebagai contoh, dengan pengetahuannya, manusia berhasil menemukan teknologi mesin yang dipakai untuk membuat alat transportasi seperti motor dan mobil. Yang kedua, manusia juga memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan jasa-jasa tertentu kepada sesamanya. Sebagai contoh, seorang pengacara atau hakim dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga. Contoh lain juga, seseorang dokter dapat menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Yang berikut, status. Dalam sebuah perusahaan, terutama yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan manajer, sumber daya manusia mempunyai peran penting. Manajer sumber daya manusia ini
berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Yang berikut tugas manajer sumber daya manusia. Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawan. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Yang keempat, memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual. Yang kelima, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. Yang keenam, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Yang ketujuh, menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti mediasi, pertikaian, dan mengarahkan prosedur kedisiplinan.